Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi yawmasyiddah. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah wa syukurillah. Amma ba'du. Para subscriber yang dan Islami rahimakumullah yang saya banggakan dan saya cintai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita banyak-banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lain tanpa kita tidak bisa menghitung dari satunya. Selamat beserta salam kita tunjukkan kepada kehadiran Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan pertolongan Islam dan sahabat beserta keluarga beliau. Semoga kita selalu umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, para subscriber mistis dan islami semuanya. Pada kesempatan hari yang bahagia ini saya akan membacakan kisah yang berjudul "Perbaikilah menu makanan Anda, pasti doa Anda telah kabul." Saat Ibnu Abi Waqqas dapat mengetahui hakikat hidup ini, dia adalah seorang sahabat yang mendapat jaminan langsung masuk surga. Rasulullah mendoakannya agar memiliki kekuatan dalam memanah dan doa yang mustajab. Maka setiap kali dia berdoa, doanya selalu dikabulkan laksana cahaya fajar. Umar bin Khattab mengutus sejumlah orang dari kalangan sahabat Rasulullah untuk mengecek keadilan saat di Kufah, wilayah yang dipimpinnya. Semua orang Kufah memuji keadilan saat tatkala para utusan itu sampai di sebuah masjid desa milik Bani Abbas, seorang laki-laki mencegat dia itu tidak adil dalam memutuskan perkara. Dia tidak memperlakukan rakyat dengan sama dan tidak pernah berbaur bersama rakyat. Ma'asyiral muslimin, bahasa saya berlamis Islam Islami rahimakumullah. Begitu menarik kisah ini disimak. Kita lanjutkan lagi. Saat pun kemudian berdoa, "Ya Allah, jika orang ini berdiri karena riya atau sum'ah, maka butakanlah matanya, panjangkan umurnya dan jadikan dia selalu dilanda fitnah." Dan benar, umur laki-laki itu sangat panjang, matanya buta dan selalu menjadi bahan ejekan para budak wanita di jalan-jalan di Kufah.
orang tua dan menolong akibat doa saat pengabulan ini merupakan hubungan yang kuat dengan Allah. Ketulusan niat dan adanya keyakinan akan janjinya Maha Suci Allah Rabb semesta alam. Dalam buku Syiar Alamin Nubalah juga dipaparkan cerita tentang saat dikisahkan bahwa pernah ada orang melecehkan Ali bin Abi Thalib saat membela Ali, namun orang itu tetap saja mencemooh Ali. Maka saat pun berkata, "Ya Allah, cukupkanlah aku darinya menurut kehendakmu." Tiba-tiba ada seekor unta yang lari ke arah Kufah. Unta itu berlari tanpa menoleh ke kanan maupun ke kiri. Unta itu melengsek ke tengah-tengah kerumunan orang hingga akhirnya sampai kepada orang yang mencemooh Ali itu. Dan dengan sama mata indahnya orang itu mati seketika di tengah kerumunan orang banyak dan disaksikan oleh mereka. Dalam Al-Mu'min ayat ke-51, Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya kami menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat." Tujuan saya memaparkan cerita-cerita pada teman-teman subscribers mistis dan Islami seperti itu adalah untuk menambah keimanan dan keyakinan kita terhadap janji Rabb kita. Karena tambahan keimanan dan keyakinan itu akan meningkatkan kerajinan kita dalam berdoa dan bermunajat. Kita tahu bahwa kebaikan yang sebenarnya adalah kebaikan Allah. Allah telah memerintahkan kita semua dalam Al-Quran dan dalam surat Al-Mu'min ayat ke-60, "Berdoalah kamu kepadaku kepada Allah, niscaya akan aku berkenankan bagimu. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku." Surat Al-Baqarah ayat ke-186. Suatu ketika Al-Hajjaj memanggil Al-Hasan Al-Basri untuk diperlakukan dengan kasar. Al-Basri pun pergi menemuinya. Ketika itu yang ada di dalam dadanya hanyalah permohonan pertolongan dari Allah dan kebaikannya yang disertai keyakinan akan janjinya
Maka dia pun mulai berdoa kepada Allah dengan membaca Asmaul Husna, sifat-sifatnya. Seketika itu juga Allah membalik hati Al-Hajjaj dan membuatnya menjadi sangat ketakutan. Karena takutnya kepada Al-Basri, Al-Hajjaj pun mempersiapkan penyambutan Al-Basri di depan pintu. Dipersilahkannya duduk di dekat tempat duduknya. Saya memercikan minyak wangi ke jenggotnya. Nada berjalannya pun sopan dan lembut. Semua ini terjadi karena Allah menunjukkan Rabb yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Kebaikan Allah itu selalu berlaku di dunia manusia, di dunia binatang, di darat dan di laut, pada siang dan malam, pada yang bergerak dan yang diam. Dalam surat Al-Isra ayat 44 yang artinya Allah berfirman, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak memahami tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Dalam teks Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Sulaiman diberi kemampuan memahami bahasa burung. Ketika suatu hari dia keluar bersama pengawalnya untuk berdoa pada Allah agar diturunkan hujan. Di tengah perjalanan menuju tempat sholat, dia melihat seekor semut mengangkat kedua kakinya sedang berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Kelembutan dan kepada Rabb yang selalu memberi karunia, yang memiliki kelembutan dan memberi pertolongan. Nabi Sulaiman pun berkata, wahai umat manusia sekalian, kembalilah kalian telah cukup bagi kalian doa yang dilakukan oleh makhluk lain selain kalian. Mulailah hujan turun berkat doa semut tadi. Semut yang bahasanya bisa dipahami oleh Nabi Sulaiman. Saat dia berangkat dengan pasukannya yang besar itu, semut itu pula yang kemudian memperingatkan saudaranya agar masuk ke dalam lubang saat pasukan Sulaiman akan lewat. Berkatalah seekor semut, hei semut, masuklah ke dalam sarang agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedang mereka tidak menyadari, maka Sulaiman tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut. Surat An-Naml ayat ke-18-19. Ayat ke-18 dan 19 An-Naml.
seringkali kebaikan Allah itu turun karena binatang itu tadi. Abu Ya'la menyebutkan sebuah hadis qudsi di mana Allah berfirman atas nama kekuasaan dan keagunganku, seandainya bukan karena orang-orang tua yang sahur rukuk, anak-anak kecil yang menyusu, dan binatang yang merumput, pasti aku akan jaga tetesan air hujan dari langit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu besar suri tauladan yang ada di kisah ini, maka itu akhirnya saya akan pamit dulu dalam kisah ini, dan terus dukung sesuai bermestisan Islami. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.